Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Infoguna. Video kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensia umum SKD tahun 2023 untuk seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Pastikan subscribe YouTube Infoguna untuk mendapatkan video-video terbaru untuk persiapan seleksi CPNS dan sekolah kedinasan tahun 2023. Kejujuran S tidak sebaik D, terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H, D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? K, D, H, M atau I? Soal analitis. Langkah penyelesaiannya adalah kita manfaatkan semua informasi dalam soal. Yang pertama, kejujuran S tidak sebaik D. Jadi S kurang dari D, kejujurannya. Kemudian yang kedua, terkadang M kurang jujur, tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. M lebih jujur daripada R. Berikutnya, B lebih suka berbohong daripada H. Maka B kurang dari H, tingkat kejujurannya. Kemudian yang D, cukup jujur, tetapi secara umum M lebih jujur daripada D. M lebih besar atau lebih jujur daripada D. Kemudian I sama jujurnya dengan K, maka I sama dengan K. Kemudian berikutnya D lebih jujur daripada H dan K. D lebih jujur dari H dan K. Untuk menentukan siapa yang paling jujur di antara mereka, kita urutkan di mana S adalah posisinya di bawah D, tingkat kejujurannya. Ini sudah. Berikutnya kita pakai yang ini, M lebih besar dari D, maka M jelas di atasnya D di sini. Kemudian M juga lebih besar dari R. R tidak dapat ditentukan dengan D ataupun S, maka kita posisikan di sini dulu R, yang pasti posisinya di bawah M. M lebih besar dari R, ini sudah dipakai. Kemudian posisi B kurang dari H. Kita perhatikan di sini saling berkaitan, di mana D adalah lebih tinggi dari H. Di mana D adalah lebih besar dari H, maka H posisinya jelas di bawah D, H maupun K. Karena D lebih besar dari H dan K. Ini sudah dipakai. Karena B kurang dari H, maka B adalah di bawah H ini. Ini juga sudah dipakai. Kemudian yang terakhir, I sama dengan K. Posisi I ada di bawah di sini. Maka jelas yang paling tinggi, paling jujur adalah M. Jawaban adalah ada di opsi jawaban D. Yang paling jujur adalah M. Hasil dari 0,5 dikalikan 5 kuadrat ditambah 2 kali 1/4 dikali 25% adalah ketika menghadapi soal seperti ini, kita dituntut untuk dapat menyelesaikan soal tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan jawaban yang tepat. Langsung saja setengah atau 0,5 dikalikan 5 kuadrat. 5 kuadrat di sini adalah 25. Maka setengah kali 25 kita hasilkan di sini adalah 12,5 yang sisi depan ini. Kemudian berikutnya 2 kali 1/4 kali 25%. Kita singkat di sini dibagi 2, maka setengah kali 25%. Di mana 25% di sini adalah 0,25. Setengah dari 0,25 adalah 0,125. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 12,5 ditambah 0,125. Hasilnya adalah 12,625. 12,625 ada di opsi jawaban D. Cium hidung sama dengan titik-titik, titik-titik. A. Panas keringat. B. Lihat mata. C. Dahaga haus. D. Kaki sepatu. E. Raba rambut. Soal analogi untuk langkah penyelesaiannya, ingat pada video sebelumnya sudah kita bahas. Langkahnya adalah kita cari hubungan antara dua kata ini, cium dan hidung, di mana hubungan antara keduanya adalah alat indera, yaitu alat indera penciuman adalah hidung. Maka kita cari dari opsi A, panas, keringat. Ini jelas bukan jawaban yang kita cari. Yang B, alat indera penglihatan adalah mata. Ini adalah jawaban yang kita cari, lihat dan mata. Kita cek untuk memastikan yang C, dahaga haus.
tidak ada hubungannya dengan alat indera. Kemudian kaki sepatu demikian halnya. Yang E, raba, rambut, ini tidak tepat karena alat indera peraba adalah kulit. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sedikit tips untuk mengerjakan soal analogi, yaitu tentukan kata kunci atau hubungan-hubungan khusus dari dua kata atau lebih yang disajikan dalam soal. Jadi semakin spesifik atau semakin khusus, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan antara kata tersebut dan juga untuk mencari jawaban yang tepat. Semua PNS memiliki kartu pegawai. Sebagian warga Tangerang adalah PNS. A. Sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. B. Pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. C. Warga Tangerang banyak yang memiliki kartu pegawai. D. Sebagian pemilik kartu pegawai adalah warga Tangerang. E. Tidak dapat disimpulkan. Kita lihat pernyataan dalam soal semua PNS memiliki kartu pegawai. Kemudian sebagian warga Tangerang adalah PNS. Maka untuk memudahkan kita coret bagian yang sama yaitu semua PNS atau PNS di bagian depan dan juga yang di sini. Maka kita dapatkan pernyataan ini memiliki kartu pegawai dan sebagian warga Tangerang. Maka kita gabungkan, maka dengan mudah dapat kita cari jawaban yang tepat adalah ini sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Ada di opsi jawaban A, sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai. Berikutnya adalah soal deret. Ada angka 72, 70, 67, 62, 55, dan 44. Dicari satu angka di belakang. Kita mulai dari lompat satu angka di belakangnya. 72 ke 70 adalah min 2. Kemudian 70 ke 67 adalah min 3. Berikutnya 67 ke 62 adalah min 5. Kemudian 65 ke 55 adalah min 7. Kemudian 55 ke 44 adalah min 11. Kita perhatikan deret di sini yang digunakan adalah pengurangan bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, dan langsung 11, bukan 9. Jadi ini adalah bilangan prima. Maka dengan mudah berikutnya adalah min 13 atau 44 dikurangi 13. Hasilnya adalah 31. Ini adalah angka yang kita cari, ada di opsi jawaban D. Soal masih terkait deret. Kali ini deret huruf. Ada huruf A, W, E, V, I, dan O. Kemudian dicari satu huruf di belakang. Bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan, silahkan di-pause video ini dan dikerjakan. Kita langsung ke pembahasannya. Sekilas terlihat membingungkan dan tidak ada pola di sana, tetapi kita perhatikan lebih seksama di mana ada A ke E di sini dengan lompatan 3 huruf B, C, D. A, B, C, D adalah berikutnya E. Kemudian E ke I adalah F, G, H. Jadi lompat 3 huruf. Maka dengan mudah berikutnya adalah J, K, L. Dapat kita tentukan huruf berikutnya jelas adalah M. Ada di opsi jawaban E. Demikian pembahasan soal tes intelijensia umum untuk SKD tahun 2023, baik untuk seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak di YouTube Infoguna. Pastikan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Infoguna. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.